Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, melukis kontrol baris, salam SDGs desa. Seperti biasa pagi ini kita akan berbagi cerita, inspirasi untuk kemudian bagaimana menguatkan kita untuk bersama-sama bekerja, bersama-sama mensukseskan program SDGs desa. Agenda rutinnya, agenda wajibnya adalah update news, informasi terupdate dari Gus Ivan. Kita akan dengarkan dan setelah itu kita akan mendengar teman dari Rembang tentang bagaimana menuntaskan pendataan SDGs desa di seluruh kabupaten. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco dan kerabat desa sekalian serta tenaga pendamping profesional. Jadi yang pertama mohon maaf memang ternyata aplikasinya belum up ya, tapi sudah pada tahap-tahap terakhir. Jadi kami optimis hari ini sudah beres dan yang akan segera masuk ya itu terutama yang sudah memiliki hard copy sehingga bisa langsung mengetikkan di PC gitu. Kalau yang sudah ada di HP sebetulnya bisa sih, sama saja diketikkan di PC. Kenapa di PC? Ada dua hal. Yang pertama memang sesuai kebutuhan dari lapangan, dari WA-WA yang masuk. Dan yang kedua ini langsung lebih mudah gitu. Bukan lebih mudah tapi lebih aman untuk langsung masuk ke database gitu. Jadi sampai tadi malam sekitar jam 12 itu pengecekan akhir ya. Jadi kita yakin selesai. Dan kemudian memang ada beberapa hal, ada yang plus dan minus ya. Jadi selama dari hari Minggu sampai tadi pagi ini ada yang kesal dan marah, mohon maaf ini, termasuk beberapa kades yang mengirim WA kepada kami. Ya kami sampaikan apa adanya, yang namanya kebijakan publik ya harus transparan, memang kondisinya begini. Kemudian yang kedua, ternyata ada juga enumerator atau pendata yang mengirim WA, ada syukurnya juga karena sempat istirahat selama 2 hari. Terus bertanya kapan harus bekerja lagi ya mungkin mulai siang hari ini. Termasuk ada kerabat kami, beberapa kerabat kami yang menjadi pendata di desa-desa. Nah, untuk BUMDes ya, untuk BUMDes sudah tahap
di sini kalau kita lihat dari hasil pendataan ya, masuk nama itu terkoreksi dari 6.000 menjadi 5.809 yang mendaftar nama. Ada yang menggugurkan namanya ya. Jadi terkoreksi itu, dan 832 BUMDes sudah terverifikasi nama. Kemudian sudah ada BUMDes yang mendaftarkan untuk badan hukum dari 5.800 itu. Dari 832 yang sudah terverifikasi nama, segera melakukan musyawarah desa dan kemudian mendaftarkan. Kemarin kami mendapatkan beberapa WA ya ke Sapa Desa. Itu pendamping tenaga pendamping profesional itu berperan penting untuk mendaftarkan BUMDes hingga mendaftarkan ke badan hukum, yaitu tahap kedua setelah Musdes dan kemudian mendaftar ke badan hukum. Dan yang sudah verified dokumen ada 4. Jadi ada 4 BUMDes yang sudah siap dikirim ke Kemenkumham. Nah, saat ini posisinya itu adalah Kemenkumham sedang dalam tahap akhir lintas kementerian untuk menetapkan peraturan Menteri Keuangan dan HAM mengenai pendaftaran badan hukum BUMDes. Jadi seperti biasa Gus Menteri aktif untuk berkomunikasi dengan Menteri Hukum dan HAM supaya peraturan Menkumham itu segera selesai. Apalagi sudah ada BUMDes yang siap ini, siap dokumen ya, artinya sudah siap semuanya untuk mendapatkan badan hukum. Untuk BUMDes bersama ini juga ada koreksi nama karena ada yang menggugurkan namanya ya. Sehingga sekarang ada 468 BUMDes ya. Kemudian dari situ ada 65 yang terverifikasi ya. Yang sudah mendaftar badan hukum untuk BUMDes bersama itu 19 dan semuanya masih dalam proses pengecekan dokumen-dokumen. Jadi tenaga pendamping profesional sangat berperan penting untuk mempercepat BUMDesma di wilayahnya. Seperti biasa karena wakil dari Kementerian Desa di lapangan adalah tenaga pendamping profesional. Baik itu PLD untuk BUMDes, PD untuk BUMDesma. Kemudian Gus Menteri juga menyampaikan bahwa kita perlu menunjukkan apa hasil dari Monef DD gitu. Jadi Monef DD sudah menjadi bagian dari data di Kementerian Desa yang harus bisa disampaikan kepada publik gitu. Karena ini adalah hal yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu oleh publik sesuai dengan WA yang masuk ke Kementerian Desa. Dari WA yang masuk ke Sapa Desa banyak pertanyaan mengenai dana desanya di wilayahnya, di desanya apakah sudah turun, kemudian apakah dia sudah bisa ikut dalam padat karya tunai desa, ya. Apakah dia ikut ke dalam BLT dan sebagainya namanya. Ya. Jadi kalau kita searching di internet itu salah satu yang paling sering dicari adalah apakah nama saya dapat bantuan, baik itu PKH, bantuan sosial tunai, sampai ke bantuan BLT dana desa. Karena itu menjadi penting untuk diperlihatkan ya. Jadi di sini ada 18,4 triliun tahap 1 dan kemudian 1,4 triliun tahap 2. Kemudian yang untuk COVID, anggaran untuk COVID itu ada 4,5 triliun. Anggaran untuk BLT ya, ini ada koreksi untuk Sumatera Barat ini karena terlalu banyak angkanya, tapi untuk BLT itu sekitar 3 triliun. Kemudian untuk padat karya tunai desa ya, itu sudah sampai ke 2 triliun. Jadi seperti yang WA yang masuk dari tenaga pendamping profesional, kita akan
mengulang kembali mengenai Monef DD ini. Kemudian mengenai isi dari masing-masing isinya, ini yang menarik adalah memang padat karya tunai masih didominasi laki-laki, ya. Tapi ada hal yang penting di mana PK, perempuan kepala keluarga, ini golongan yang memang secara khusus dilihat oleh Kementerian Desa, ya. Karena kalau kita bisa menanggulangi PK, ya, membantu PK itu sekaligus membantu warga desa, ya. Yang termasuk golongan yang paling termarginalkan, ya. Jadi ada 22.150 perempuan kepala keluarga yang ikut serta dalam kerja bakti. Yang paling banyak memang dari golongan miskin, yaitu 303.108. Ini menunjukkan padat karya tunai desa memang arahnya, ya, paling tidak separuhnya memang untuk menanggulangi kemiskinan. Saya kira sementara begitu Gus Koco, dan mungkin yang menarik kenapa kita melihat pada pagi hari ini itu Rembang, ya, itu memang pada Jumat pagi sekitar jam 6 begitu ada WA dari Gus Menteri yang sebetulnya forward itu, ya, forward dari WA dari Rembang, WA dari Rembang yang menyatakan bahwa sudah selesai data SDG desa di Rembang, ya, dan kemudian ada dan data itu sebagaimana WA yang lain yang masuk sebagai data yang terbaru itu memang kemudian ada beberapa koreksi terhadap data-data lain, sehingga kalau istilah Gus Menteri sudah saatnya juga desa melakukan konsolidasi data, atau sebetulnya pihak lain yang melakukan konsolidasi data kepada desa. Ini mengingatkan kepada tenaga pendamping profesional di Wonogiri yang menggunakan istilah data milik desa, ya. Dan istilah itu kemudian dianggap oleh Gus Menteri sebagai istilah yang kuat gitu, kuat untuk melekat, sehingga beliau sekarang menggunakan idiom data milik desa, ya. Karena ini kuat untuk menunjukkan bahwa kuasanya data di desa. Kita mengetahui pada masa kini sumber daya yang paling, sudah diingatkan, kedaulatan data desa, ya. Jadi waktu itu Gus Koco menyampaikan tidak hanya menguasai, juga sampai berdaulat. Nah itu Gus Menteri menyampaikan itu kata yang sangat kuat dan melekat. Jadi saya bisa membayangkan kalau para tenaga pendamping profesional dan kemudian nanti kepala desa, sekdes, perangkat desa itu kreatif seperti ini, kita yakin semakin cepat itu kita membangun desa, ya. Kemarin ada dari Majalengka itu perangkat desa, ya, yang ingin menawarkan bekerja sama dengan Kementerian Desa dalam hal data, ya. Itu sudah pasti akan diterima, ya. Dan kemarin Gus Menteri menyampaikan kalau desa memang akan kerjasama data itu sudah wajib hukumnya Kementerian Desa menerima, gitu. Jadi dengan begitu seluruh data yang ada di Kementerian Desa termasuk program-programnya akan bisa langsung dikomunikasikan dengan server, ya, ini desa ini punya server yang ada di desa, gitu. Jadi banyak perkembangan baru selama 2 hari ini yang sangat menarik, gitu, yang memberikan gambaran lebih cerah untuk ke masa datang, ya. Dan satu lagi untuk RKP Des ini kami sampaikan di Kementerian Desa sedang dilembur Permendes Prioritas Dana Desa 2022 supaya itu sudah muncul sebelum Musdes RKP Des, meskipun ada
tenaga pendamping profesional yang menyampaikan, wah ini sayangnya sudah ada jadwal musdesnya di minggu ini dan minggu depan ya. Ya tapi kalau nggak banyak berubah dari Permendes itu ya bisa diteruskan gitu. Tapi intinya semua jadi ikut bergerak baik di desa maupun sampai di Kementerian Desa, termasuk rekomendasi ini ditanyakan Gus Menteri berkali-kali, apalagi sekarang rekomendasi itu sudah harus ada sampai level kabupaten. Ada yang menyampaikan kepada beliau bahwa di Bondowoso misalnya itu data SDGs desa menjadi basis untuk RTLH di dinas PU seperti itu. Jadi itu menjadi basis pertama kita akan melihat praktek konsolidasi data SDGs desa ketika digunakan oleh pihak lain, termasuk dari Mesuji yang sampai menyusun SK tim aksi SDGs desa seperti itu. Ya. Kemudian dari Cirebon yang memastikan revisi RPJMD jika SDGs desa selesai. Dan ini hal-hal langkah baru setelah kemarin pada level desa, kemudian sekarang masuk sampai ke level kabupaten. Ya. Seperti itu, Gus Koco. Kabar-kabar barunya ya. Oke, terima kasih. Update-nya luar biasa. Jadi menurut saya ini bagian yang perlu mendapatkan apresiasi. Ternyata responnya luar biasa dari teman-teman di desa, di daerah tentang data SDGs, data berbasis SDGs desa. Jadi kayaknya saya perlu banyak belajar lagi nih tentang istilah dari data SDGs desa ini, karena IDM berbasis SDGs desa atau data SDGs desa atau apa. Oke, kita mencoba untuk menghubungi atau mengkoneksikan dari teman-teman di Rembang. Apakah sudah bergabung yang dari Rembang? Ini sepertinya itu Gus, mirip dengan masuk aplikasi SDGs ini. Belum bisa masuk sarapan SDGs desa ini. Enggak, harusnya bisa karena ini sudah kita. Jadi itu ya. Harus coba ini Mas Pri ya. Dengan nama apa ini? Kita enggak menutup ininya. Atau jangan-jangan salah. Ini ada nomor yang terbaru. Ada ID yang terbaru? Oh, bisa itu di WA. Oh, yang di grup. Oke, siap. Kebetulan ini baru aja dapat notifikasi ada masalah dengan akun kita yang kapasitas 300. Jadi memang kita membatasi untuk yang bisa masuk supaya yang dari Rembang bisa masuk. Nah, dari tadi saya ketik Rembang nggak ada, saya ketik ini belum masuk. Oke, sambil menunggu ini, Gus, kira-kira dengan mungkin semoga siang ini sudah lancar. Begitu sudah diupload otomatis masuknya lebih direkomendasi menggunakan PC, menggunakan laptop. Atau bagaimana? Sebetulnya laptop karena banyak yang menggunakan itu, Gus. Jadi tetap yang menggunakan HP tetap bisa gitu. Ya. Cuman dari desa kan banyak menggunakan laptop, apalagi yang akhir-akhir ini, Gus. Memang kita mengetahui yang akhir mungkin anggarannya lebih banyak juga untuk kuesioner, karena itu sangat enak untuk memastikan bahwa datanya tertinggal di desa ya, ada pertinggal data di desa gitu. Jadi tetap menggunakan kaidah warung di desa, Gus. Apa mintanya konsumen itu yang kita coba dipenuhi gitu ya. Karena ternyata dengan cara itu justru turut mengembangkan sistem informasi desa gitu. Jadi basisnya adalah permintaan dari desa gitu, Gus. Oke. Ini sudah bergabung yang dari Rembang, PMD-nya kalau nggak salah ini.
Ya, sepertinya nobar. Ya, dari PMD sudah kita admit Rembang. Halo, Dinpermades Rembang, silakan. Itu mungkin cukup satu akun aja yang diaktifkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Kabarnya belum keluar. Selamat pagi Pak Koco, Pak Ivanovic. Pagi. Ini gambarnya keluar yang dari mana ini? Ini dari Kabupaten Rembang. Ya. Videonya belum keluar. Ya, ini dari kamera. Ya, kameranya di switch dulu. Halo? Halo Pak Koco. Ya. Ini kan pakai laptopnya di Permades. Oke. Oke, ini dari tim PA dulu apa dari Permades, Pak? Dari? Ya, ini kita bersama-sama di aula kecil, kantor di Permades Kabupaten Rembang. Oke, yang lain siapa yang belum masuk? Coba kita bantu masuk. Iya, nama siapa? Ini menunggu Pak Kadinas masuk karena kami baru dapat link tadi. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ini, nggak perlu gambar dulu, nggak apa-apa. Mungkin boleh berbagi cerita ini tentang pendataan SDGs desa di Rembang ini, apa yang kemudian dikembangkan atau menjadi manfaat lebih lanjut dari dinas. Silakan, Mas. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ivanovic, Pak Koco, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, ya. Kebetulan Pak Kadinas ini sudah bisa masuk. Oke. Ya. Ini Pak Is, kami tim PA dan Pak Kabid di aula kecil, Pak Kadinas ini kebetulan di rumah kemarin nggak enak badan karena Rembang ini grafiknya COVID meningkat, Pak. Jadi Rembang itu awalnya begitu ada SOP surat. Ini nanti kami selaku tenaga ahli ini langsung menindaklanjuti. Ya, nanti Pak secara regulasi nanti Pak Kadinas biar cerita. Likal puncak gitu Pak. Jadi aplikasi itu kan banyak sering error. Ya biasanya teman-teman di Jawa Tengah itu kan kegedean pihak orang cagak gitu. Jadi artinya kami di 13 kecamatan itu pendataannya pakai manual, ya, pakai manual. Yang satu kecamatan ini langsung pakai online. Kemudian di tengah perjalanan ada instruksi, iya, ada instruksi. Terus kami akhirnya yang online kami mempercepat dalam arti mensupport pihak desa. Ya, kami juga merapat ke Permades nanti Pak Kadinas biar cerita. Kekurangan itu yang ada di HP enumerator semuanya sudah tersimpan. Sebetulnya pendataan sudah selesai sebelum tanggal 31, tanggal 28 yang satu kecamatan itu sudah tersimpan di teman-teman HP enumerator yang akhirnya direkap di pendataan hard copy. Jadi awalnya memang kita sangat berhati-hati, jadi kita pendataannya menggunakan hard copy. Jadi
Terus kemudian signal ya, signal kami Bapak, jadi signal ini kan naik turun, ya suka dukanya itu di kecamatan yang dekat pegunungan kayak Kragan misalkan aja. Kemudian Lasem, Sedan ini kecamatan ada desa yang sulit akses signal, ya sehingga enumerator itu kalau mau upload ini diinput dulu, kemudian dia naik di atas gunung. Itu ada desa Terjan di Kragan itu naik di atas gunung, dia mencari posisi signal. Nah itu perjuangan teman-teman yang ada di desa. Memang kami dorong, kami support seperti itu. Jadi alhamdulillah kami di Rembang sebelum ada keputusan daerah binaan ini, kami tim TA ini sudah membagi diri daerah binaan untuk SDG. Jadi TA kami ada 6. Ini sebelum ada kebijakan dari BPSDM untuk pembagian wilayah, ya sebelum ada turun Permen 40 itu, kami sudah membagi daerah binaan untuk TA ini, daerah binaan untuk pendataan SDG. Kemudian hasilnya, ya hasil dari pendataan itu setelah kami rekap, ya kita sandingkan dengan data yang lain. Ya kita sandingkan dengan data yang lain, ternyata ada deviasi. Ya ini memang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan di kabupaten. Jadi data real yang ada ini dengan beberapa indikator. Kemudian dari sisi jumlah saja ada sekitar Kabupaten Rembang ini selisih data deviasinya sekitar 0,6 ya data yang akurat. Misalkan aja jumlah penduduk terkini, misalkan aja itu data-data yang lama kan mungkin belum diupdate. Ya, kami memang ada deviasi seperti itu. Jadi kami awal mendapatkan data sekitar 629.000. Ya, data terkini dari pendataan SDGs ini 625.000, jadi ada sekitar 4.000 sekian selisih datanya. Ya, kami sangat mengapresiasi dengan adanya pendataan ini karena bisa mengukur evaluasi dampak yang ada di lapangan. Jadi kami dengan pendataan yang sangat rigid ini. Ya ini dan saya ucapkan terima kasih teman-teman di Rembang, ya kekompakannya, ya baik camat, bapak camat, kepala desa, teman-teman enumerator, ini yang PDPLD yang saya cintai, saya sayangi, ya ini yang semuanya mengikuti ini saya ucapkan terima kasih. Dan saya mohon kepada Pusdatu Pak Ivanovic, ya ini untuk ke depan tolong aplikasinya. Iya, ini mungkin kawan-kawan di Jawa Tengah ini yang belum selesai upload, ya yang mungkin progresnya masih rendah, biar agar segera mengupload dan sebagainya. Terus dari keamanan data Bapak, ini harapan kami, data itu kan ada nik, ada nomor dan sebagainya. Ini data yang katakanlah luar biasa. Iya, ini suatu kegiatan Kementerian Desa yang sangat luar biasa dengan pendataan ini, karena dengan data nanti yang diolah oleh kementerian, ya kita akan tahu sebetulnya potret Kabupaten Rembang ini seperti apa. Iya ini data yang sedemikian rigidnya ini se-Indonesia tolong itu diamankan, ya jangan sampai ada hacker-hacker yang bisa masuk dan mengambil data itu. Walaupun nanti antara kementerian yang bisa memanfaatkan data itu untuk perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Mungkin itu yang saya sampaikan dan bisa disambung dengan Bapak Kepala Dinas yang pada pagi ini hadir. Makanya Pak Kocel, monggo untuk Pak Kadinas dipersilakan Pak Kocel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis di unmute.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah kepada Pak Kapus Datin di Jakarta, dan dari TP Surya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam forum ini. Baik, kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang pada kesempatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu kami dalam melaksanakan pendataan SDGs ini, sehingga alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini Bapak Ibu sekalian, kerja keras tim, ya, sekali lagi kerja keras tim, ya, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, di Permades, tenaga ahli, pendamping desa, pendamping lokal desa, Pak Camat, ya, sampai kepala desa, dan relawan, ya, khususnya relawan pendataan SDGs. Ini kerja keras yang luar biasa. Karena perlu kami sampaikan di forum ini, karena kami melihat dari waktu yang mepet, kemudian anggaran yang terbatas, dan sarana dan prasarana yang lainnya terbatas, dengan aplikasi yang baru dan aplikasi yang mungkin pakai handphone yang barangkali di desa ada beberapa masyarakat yang belum familiar, namun alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sukses. Ini suatu hal yang luar biasa. Tanpa bantuan dari tim, ya, tidak akan dapat berjalan dengan baik dan sukses. Sehingga pada kesempatan hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian lika-liku dalam pendataan SDGs ini memang di samping banyak keterbatasan tadi, kami memang berusaha semaksimal mungkin bersama-sama dengan TA, pendamping desa, pendamping lokal desa, ya, memanfaatkan waktu yang ada dengan pertama kali kita mensosialisasikan pendataan SDGs ini di tingkat kabupaten di masa pandemi. Memang tidak mudah, ya, untuk melaksanakan kegiatan dengan cepat, sarana dan terbatas di masa pandemi. Sehingga kami mengumpulkan berbagai stakeholder, ya, dari Pak Bupati di tingkat kabupaten, kemudian Pak Camat, ya, kemudian Paguyuban Kades, ya, pendamping desa, ya, kami kumpulkan, ya, karena memang tidak boleh berkerumunan secara banyak, sehingga kami mengundang unsur-unsur perwakilan yang terbatas, ya. Kami sosialisasikan, kami sampaikan pendataan SDGs ini harus selesai tanggal 31 Mei dan sebagainya. Nah, ini juga tidak hanya kami sosialisasikan saja, kami kawal, ya, bersama-sama. Kendalanya di lapangan itu seperti apa, kemudian kita bantu, nah, kita sampai turun ke bawah, ya. Tidak hanya di belakang meja, tidak hanya di kabupaten saja, sampai turun, kami ikut turun sampai ke desa. Jadi setelah adanya pelaksanaan beberapa sosialisasi di tingkat kabupaten, kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi bintek-bintek yang ada di kecamatan. Ya, kami juga pada kesempatan hari ini terima kasih pada Pak Camat, ya, Pak Kades, ya, dan semuanya saja. Nah, setelah bintek-bintek kami kawal, ya. Prosesnya kita kawal, kendalanya di mana dan sebagainya. Kita seringkali mengundang pendamping desa dan pendamping lokal desa bersama dengan tenaga ahli dalam rangka mengevaluasi, ya, mengevaluasi progres ini sudah sejauh mana. Nah, tiap saat kami mengevaluasi, ya, karena kami tahu waktunya mepet, ya, sarana dan sarana terbatas, ya. Perkembangannya kita pantau, ya. Kemudian apabila
perkembangannya kurang bagus, kita kemarin mengevaluasi bersama dengan tenaga ahli, ayo kita bersama-sama turun ke kecamatan. Ya. Kemudian kita bentuk DES. Ya. DES ada 2 DES kami bentuk, ya, DES penyerapan dana desa dan DES SDGs ini. Agar penyerapan dana desanya bagus, SDGs-nya juga bagus. Jadi kita buat DES, kita turun bersama dengan tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa, mengumpulkan kepala desa, ya, mengumpulkan kepala desa, pendamping desa dan pendamping lokal desa di tingkat kecamatan serta relawan-relawan yang ada di desa. Kita turun ke kecamatan. Ya. Kendalanya apa? Permasalahannya apa? Ya. Kemudian di tiap-tiap kecamatan memang bervariasi. Ya. Ada desa yang sudah cepat, bagus, ya. Ada desa yang agak belum optimal. Nah, ini yang bagus-bagus ini kita jadikan pilot project, ya. Coba sampaikan yang bagus-bagus ini strateginya seperti apa, ya, sehingga bisa ditiru di desa-desa yang progresnya kurang bagus. Dan desa yang kurang bagus juga kita bantu, ya, kendalanya di mana, teknisnya apa dan sebagainya, kita bantu. Terutama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ini tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa kerja keras yang luar biasa. Nah, sampai menjelang Lebaran kita juga tidak hanyut, ya, tidak terlelap dalam suasana Lebaran. Kami sudah kumpulkan tenaga ahli, pendamping desa, pendamping lokal desa. Ini waktunya mepet. Kita jangan terhanyut dalam suasana Lebaran. Kalau terhanyut dalam suasana Lebaran, kelihatannya target sulit untuk bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga menjelang Lebaran kami kumpulkan, kami setiap saat memang kumpulkan. Meskipun menjelang Lebaran kami kumpulkan, kami evaluasi. Ini kecamatan-kecamatan mana yang progresnya agak kurang, ya, kita panggil, ya, kita panggil ke kantor di Permades, Pak Camatnya dan pendamping desa serta pendamping lokal desanya, ya. Dipanggil dalam rangka kita bantu, ya. Bukan dipanggil dalam rangka pembinaan yang lainnya, tapi dipanggil kita membantu, ya. Permasalahannya apa? Coba kita bantu. Jadi seakan-akan mereka tidak terbebani, tertekan dan sebagainya, justru ini akan dibantu oleh kabupaten TA, kita bantu, ya. Itu sebelum Lebaran. Saya masih ingat hari Jumat, ya, Lebarannya kalau tidak salah hari Rabu Kamis, hari Jumat kita panggil. Kemudian kami juga kumpulkan lagi aja semua pendamping desa hari Senin gitu. Kalau tidak salah hari Rabu itu cuti Lebaran, ya, Kamisnya itu Lebaran. Kami hari Senin masih mengumpulkan pendamping desa. Ini memang saya sampaikan, kalau tidak kita terhanyut dalam suasana Lebaran, datanya agak sulit tercapai. Sehingga hari Senin, nggak mikir sawalan ya, Mas? Siap, enggak. Ya. Lanjut. Ya, suasana pandemi memang gimana ya? Memang dilarang untuk dibatasi, ya, bepergian, rekreasi dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah hari Senin kita kumpulkan pendamping-pendamping desa, kita berikan semangat dan sebagainya, kita dorong, ya, agar meskipun suasana Lebaran tetap mengupdate, ya, pendataan SDGs ini. Kemudian bahkan setelah Lebaran kami sudah merencanakan agenda untuk SDGs ini. Jadi hari Lebaran itu hari Kamis, setelah cuti itu hari Rebunya kami sudah turun ke kecamatan lagi. Hari Rebu selama 1 minggu, ya, kita turun ke kecamatan lagi. Dan hari Kamisnya kami juga mengundang Pak Camat. Ya, kami mengundang Pak Camat, ya, rakor
SDGs di ruang Pak Asisten 1 dalam rangka agar program progres SDGs ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan alhamdulillah setelah ada pembinaan dari kabupaten bersama-sama dengan Pak Camat dan desa, progresnya luar biasa. Sekali lagi progresnya luar biasa. Jadi 1 bulan terakhir itu progresnya sangat signifikan. Ya. Alhamdulillah ini ya kerja keras bersama. Kemudian sampai yang terakhir kami turun ke desa-desa. Ya, kami turun ke desa-desa pada waktu Musdes penetapan APBDes. Ya. Kami koreksi, Musdes penetapan data SDGs ini. Ya. Kami turun desa-desa dan dapat ya aspirasi lah teman-teman dari relawan pendataan SDGs, masukan-masukan langsung dari relawan yang setelah kami muter banyakkan relawannya ibu-ibu. Ini memang Kartini Rembang luar biasa. Jadi kan pendata SDGs-nya ini ibu-ibu, semangatnya luar biasa. Memang sengaja kami turun sampai ke desa, sampai ke relawan dalam rangka memberikan spot, ya, memberikan motivasi memang sampai ke relawan SDGs. Kami diberi masukan sama tenaga ahli, sama pendamping desa, Pak Lis minta tolong hadir Pak Lis di Musdes penetapan APBDes ini untuk mensupport, memberikan motivasi kepada relawan. Oh siap, buat surat aja ke dinas, nanti akan kami jadwalkan ya. Pagi, siang, malam kami alhamdulillah turun, kami bagi-bagi tugas dengan staf kami ya. Jadi ada beberapa kendala yang memang di lapangan ya. Kendalanya sudah kami sampaikan tadi, diantaranya waktu mendesak, terbatas ya. Kemudian barangkali aplikasinya kadang error server dan sebagainya ya. Dan kami sangat memahami dan memaklumi ya, karena memang ini aplikasi se-Indonesia ya. Apabila berbarengan ya otomatis ada kendala ya. Sehingga kemarin kami berikan solusi ya, ketika input dan sebagainya tolong cari jam-jam yang agak luang lah, mungkin jam 12 malam, jam 1 pagi, 2 pagi, sehingga bisa agak luang. Kalau jam kerja ya mesti agak servernya agak lemot dan sebagainya. Itu salah satu kendala ya. Kemarin juga kami turun ke desa, kita memberikan spot ya, agar proses pencairan dana desanya agar biar cepat ya, biar bisa memfasilitasi kegiatan pendataan SDGs ini ya. Kami turun langsung ke relawan ya, memang ada masukan ya. Mereka ibu-ibu ini luar biasa Pak. Jadi kadang mohon maaf mungkin anggarannya belum cair, sudah dibelikan kaos ya, kaos SDGs atau baju SDGs sudah semangat ya. Ini luar biasa. Saya juga ya terheran-heran, terkagum-kagum. Makanya kadang kami berikan motivasi di tingkat kabupaten ya. Tenaga ahli, staf-staf kami, coba di lapangan yang kerja keras seperti ini hanya diberikan kaos, baju, kerja kerasnya sudah semangat ya. Sehingga karena kadang kami kita bantu proses pencairan anggarannya. Bila ada beberapa desa, karena ada beberapa desa yang belum mencairkan anggaran, kita bantu biar prosesnya cepat ya. Jadi itu memang lika-liku pendataan SDGs di Kabupaten Rembang. Sekali lagi ini satu tim ya, tim kabupaten, kecamatan, desa sampai relawan ya, sampai relawan. Dan saya pada kesempatan hari ini mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada relawan ya, pendata SDGs ini. Mereka benar-benar pengabdian. Meskipun sudah kami arahkan agar dianggarkan di dana desa, kan, ya mereka kami melihat pengabdiannya luar biasa. Karena
anggaran dari desa itu saat ini sangat terbatas sekali. Perlu kami sampaikan, dengan adanya COVID ini, anggaran dana desa sangat terbatas ya. Banyakkan untuk penyerapan di BLT dana desa, kemudian di COVID-19. Nah, perlu kami laporkan, kami sampaikan dalam forum ini, sejak adanya COVID di tahun 2020, itu bansos-bansos yang ada, yang ke desa itu banyak sekali, Pak. Ya, banyak sekali. Katakanlah dalam satu desa itu hampir sebagian besar mendapatkan bansos. Ya. Mungkin sedikit aja yang tidak mendapatkan. Ya. Mungkin dari keluarga perangkat, keluarga PNS, atau mungkin 1-2 yang mampu-mampu. Sebagian besar mendapatkan bansos. Kemudian di tahun 2021 ini, COVID masih ada, dan kecenderungan hari ini itu melonjak atau naik, tapi tahun ini bansos-bansos sudah berkurang, Pak. Berkurang ya, berkurang banyak. Pertama, bansos dari kabupaten di tahun ini sudah tidak ada, memang karena keterbatasan anggaran direfocusing. Bansos dari provinsi juga sudah tidak ada. Ya. Bansos dari Kemensos itu juga berkurang. Ya. Ya, jadi andalannya di desa adalah BLT dana desa. Ya. Ketika desa yang tadinya masyarakat banyak mendapatkan bantuan, kemudian tahun ini COVID-nya masih ada tapi bantuannya berkurang, akhirnya kepala desa, wah ini tumpuannya ada di BLT-DD. Ya. Jadi untuk mengurangi BLT-DD kemungkinan agak sulit. Ya. Sehingga kadang BLT-DD tidak berkurang, malah nambah, ya, karena bansos-bansos yang lain sudah mulai berkurang. Otomatis dana desanya ini penyerapannya untuk kegiatan yang lain juga berkurang, termasuk untuk kegiatan SDGs ini. Bahkan ada satu desa yang BLT-DD-nya itu 200 lebih ya penerimanya. Bisa kita hitung kalau 200 lebih BLT yang menerimanya mungkin sampai 700 sampai 800 juta. Ya, jadi 80%, 90% mungkin untuk BLT-DD. Namun demikian, karena meskipun ya keterbatasan waktu, anggaran dan sebagainya, ini bisa sukses nih, menurut saya luar biasa. Kalau tidak kerja keras satu tim, saya yakin tidak bisa sukses seperti ini. Sehingga pada forum ini sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak, sampai ke relawan SDGs. Ya. Mungkin imbalan yang diterima itu tidak sebanding ya dengan kerja keras panjenengan semuanya. Ya, kami hanya bisa mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian yang bekerja keras mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami berharap SDGs ini bermanfaat, ya, bermanfaat bagi kita bersama. Tentunya juga bagi pusat setelah masuk datanya ke aplikasi, masuk ke pusat, karena di Permendes nomor 21 dari tahun 2020 itu tahapan pembangunan kan yang pertama adalah pendataan. Ya. Ya, kalau dulu mungkin kesannya ya tahapan pembangunan ya pertamanya itu perencanaan. Ya. Ternyata ini pendataan. Ya. Pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ya. Semoga pendataan ini bermanfaat, dan kami minta tolong juga benar-benar data ini dimanfaatkan, ya, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa. Ya. Kami memberikan masukan, artinya barangkali dari Kementerian Pusat, dari Kementerian Desa, dalam menentukan arah kebijakan, pembangunan, dan sebagainya, bisa melihat di data SDGs ini. Ya. Itu juga kami arahkan ke desa, ketika desa musrengbang, musdes, dan sebagainya, tidak hanya perencanaan saja, tapi perencanaannya berdasarkan berbasis data real yang ada
di desa. Data real yang ada di desa itulah ada di SDGs. Ya. Dan kami memberikan masukan, saran agar ada tahapan selanjutnya ketika SDGs ini selesai. Ya. Kemarin kami menyampaikan kepada tenaga ahli, ini kalau sudah selesai tahapannya apa? Tahapannya apa? Harus ada tahapan selanjutnya. Ya. Jangan hanya selesai, harus ada tahapan selanjutnya. Ya. Misalnya barangkali nanti ada petunjuk atau surat edaran dari pusat. Ya. Setelah selesai pendataan, itu diharapkan agar kabupaten, kecamatan, dan desa seperti ini. Nah, saya sebenarnya menunggu ini, sedang menunggu ya, petunjuk selanjutnya dari pusat. Ya. Sehingga manfaat SDGs ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Ya. Setelah pendataan selesai, harus seperti ini, ya. Harus sudah mulai perencanaan di tahun 2022 dengan SDGs. Ya. Kemudian pemutakhiran SDGs nanti selanjutnya seperti apa? Di tahun depan itu seperti apa? Coba dianggarkan di tahun ini, atau dimasukkan dalam peraturan Menteri Desa atau peraturan Menteri Keuangan. Ya. Sehingga perencanaan kalau bisa 1 tahun sebelumnya. Ya. Ini mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, khususnya mungkin dari Kementerian Desa, karena kami dapat masukan-masukan dari bawah, dari desa. Ya. Pak Lis, kami mohon maaf nih kalau bisa penganggaran ini ada masukan-masukan atau mungkin ada kebijakan, mbok yo 1 tahun sebelumnya. Ya. Jangan artinya dikabarkan dulu ya Mas ya. Ya. Jangan tahun berjalan. Ya. Kalau sudah tahun berjalan itu kan ada proses perubahan APBDes dan sebagainya. Di desa sudah merencanakan banyak sekali, sudah musdes, barangkali kepala desa sudah menjanjikan pada masyarakat. Kemudian di tengah-tengah berubah, otomatis masyarakat nanti kan krisis kepercayaan kepala desa dengan pemerintahan desa. Ini kepala desa, pemerintahan desa ini gimana sih? Sudah musda dan sebagainya, di tengah jalan kok temu-temu berubah, temu-temu enggak jadi dan sebagainya. Meskipun musda ngopo kan? Padahal salahnya bukan dari Pemdesnya ya Mas. Betul. Meskipun desa ya sudah berusaha menjelaskan, cuma memang ada beberapa kadang warga yang kecewa seperti itu. Ya ini sekedar masukan, saran, karena biasanya di tahun berjalan, di tahun 2022, di tengah perjalanan itu ada kebijakan selanjutnya. Meskipun kami tahu, Bapak Ibu sekalian, ini ada sisi positif, sisi negatifnya. Ya. Sisi negatifnya itu mungkin perubahan, banyak perubahan, penyesuaian di tingkat desa. Sisi positifnya, masukan-masukan update yang luar biasa barangkali ke tingkat pusat. Ya. Ketika tahun berjalan ada masukan-masukan langsung ditindaklanjuti. Itu sisi positifnya langsung ditindaklanjuti ketika tahun berjalan. Ya. Cuma sisi negatifnya sampai ke bawah berubah total. Ya, monggo barangkali kalau tidak ada perencanaan, kami mengusulkan kalau bisa 1 tahun sebelumnya. Ya. Dan kami saat ini menunggu ya surat edaran setelah pendataan SDGs ini selesai, tahap selanjutnya itu seperti apa, pemeliharaan atau mungkin SDGs ini berguna untuk perencanaan di tahun 2022 ataupun yang lainnya. Saya kira itu nanti mungkin barangkali lebih efektif, mungkin ada masukan, saran atau diskusi bersama. Ya. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang membantu kami, dan mohon maaf bila penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi saya membayangkan kalau teman-teman kepala dinas seluruh Indonesia ini cara berpikirnya seperti Mas Lis ini akan luar biasa ketika memahami, oh ini kebutuhan data yang luar biasa untuk desa, kemudian kemanfaatan berlanjutannya juga ada dan seterusnya, kemudian sampai turun berkoordinasi langsung,
membantu koordinasi bagaimana supradesa mendukung, artinya desa, kecamatan, dan kabupaten ini bisa bersinergi dengan teman-teman di TA dan pendamping. Ini luar biasa, apalagi Rembang dengan pilihannya relawan dari ibu-ibu dan seterusnya. Ini buat saya sesuatu yang luar biasa juga, karena mungkin yang diajak adalah mereka-mereka yang memang sudah aktif di beberapa kegiatan, karena kalau di ibu-ibu di kampung kan seperti kelompok posyandu atau teman-teman kader kesehatan, kader jumantik dan seterusnya, itu kan memang beraktivitas sosial itu juga menjadi satu kebahagiaan tersendiri, ikut terlibat dalam pendataan dan seterusnya. Mereka juga tidak terlalu banyak mengeluh atau tidak terlalu banyak mempertanyakan honor dan seterusnya, tapi ya merasa terlibat itu sudah satu kebanggaan. Ini luar biasa ini, Mas Lis dan teman-teman di Rembang mengambil sisi-sisi yang kemudian modal sosial dari desa itu dimanfaatkan dengan baik. Mas Lee, saya pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi karena memang waktunya terbatas, mungkin kapan waktu saya undang di forum yang lain tentang bagaimana seorang kepala dinas memandang data SDGs desa, karena tadi disampaikan tentang ini setelah ini mau ngapain, ini setelah ini mau ngapain. Ini buat saya sesuatu yang menarik untuk kita ekspos, tapi karena memang waktu kita terbatas, harapan SDG cuma sampai jam 7. Saya terima kasih sekali Kepala Dinas Mas Lis untuk bisa berbagi cerita. Closing statement, Gus Ivan, ini saya menemukan sosok yang luar biasa ini, Kepala Dinas yang mendukung dengan penuh agenda dari program data SDGs desa, karena memang mimpi besarnya dari Kementerian Desa yang saya tangkap dari Gus Menteri adalah segala sesuatu perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis pada data. Oleh karenanya kemudian data SDGs itu menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan secepat mungkin. Bahwa tadi TA menyampaikan kegedean pihak kurang jaga, menurut saya Indonesia merdeka dulu juga tidak dengan kesepakatan seluruh raja-raja atau seluruh pergerakan, tetapi keberanian untuk memulai dan kemudian menata itu menjadi lebih penting. Saya pikir itu yang dari saya. Silakan Gus Ivan, closingnya. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Lis dan juga teman-teman dari Rembang, luar biasa. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Pak Kepala Dinas, juga Pak Priyono dan kawan-kawan di Rembang. Jadi sangat sesuai dengan kiriman-kiriman WA-nya ini, memang luar biasa ya. Dan boleh dikatakan kami mencatat banyak hal ini ya yang dilakukan level kabupaten sampai ke level desa gitu ya. Dan termasuk tadi hal-hal baru yang kami dapat bahwa Permen Desa 2021-2020 ya, itu yang menarik antara lain karena dimulai dari pendataan baru kemudian ke perencanaan. Jadi ini hal-hal refleksi yang menurut kami memang penting, termasuk tadi Gus Koco sampaikan bagaimana para ibu yang menjadi tulang punggung untuk pendataan. Jadi cocok ini kalau Kartini ada di Rembang seperti itu ya. Dan kami memang bisa membayangkan seperti apa yang lain juga bahwa Rembang mengetahui potensi dan masalahnya dan dengan cara itu mengatasi sesuai kondisi lokalnya gitu ya. Termasuk tadi yang kemajon, terlalu maju menggunakan sepenuhnya aplikasi termasuk HP ya, jadi itu jadi refleksi buat kami. Saya kira gitu Gus Koco. Ya. Ini langsung kami WA ke Gus Menteri karena banyak hal baru, jadi nanti pasti biasanya beliau akan memberikan tanggapan itu, jawabannya gitu ya. Karena memang
Ini apa namanya? Kalau kita lihat di chat Zoom maupun di YouTube ini pada mengapresiasi Pak Kadis dan tim TPP di Rembang. Terima kasih Gus Koco, Pak Kadis. Oke. Profesional. Oke, terima kasih. Luar biasa pagi ini kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan banyak pembelajaran inovasi bagaimana kita menyelesaikan atau menjawab tantangan-tantangan dari mulai penganggaran yang kemudian ada di tengah-tengah itu menjadi satu catatan ke depan, bagaimana mungkin keputusan dari Pusdatin di awal semua harus berbasis aplikasi, ternyata itu menjadi bagian yang kemudian perlu dievaluasi bersama, dan bagaimana manfaat data SDGs ini ke depan dan seterusnya ini menjadi catatan yang luar biasa dari Pak Kadis kita, dan ini saya pikir menjadi bagian dari manfaat sarapan SDGs. Selain belanja inovasi, kita juga belanja tantangan, belanja masalah. Ternyata ada catatan ini. Ternyata ada catatan ini. Semoga sarapan-sarapan SDGs kita ini memberikan manfaat, membaikkan untuk ke depan, dan untuk kita semua kerabat desa benar-benar ini menjadi agenda-agenda untuk kemudian kita semakin memuliakan desa, mengutamakan desa, mengharusutamakan desa. Sampai di sini kerabat desa, pendamping desa profesional. Sampai jumpa di episode selanjutnya tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, belubris kontrol baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.